Halo penumpang dan juga driver and passenger. Ya kan driver and passenger ya. Kembali lagi di seri Senang Jadi Gen Berotomotif. Hari ini gue mau ceritain pengalaman gue mudik menggunakan Mazda 6 Estate Wagon. Jadi gue mau menceritakan bagaimana sih pengalaman gue menggunakan Mazda 6 Estate ini buat dipakai mudik. Jadi kita mau mudik ke Jogja, tapi kita mudiknya H+4 lebaran ya. H+3 lebaran. Kita lawan arus jadinya nih. Kemarin gue tuh mudiknya itu kita ke Yogyakarta, banyak banget yang nanyain juga kenapa nggak ke Bima gitu. Karena tahun lalu kita udah ke Bima, jadi tahun ini kita pengen ke Jogja. Dan kebetulan orang tua gue, bokap sama nyokap itu datang ke Jakarta. Jadi kemarin tuh kita lebaran dulu di Jakarta. Setelah lebaran di Jakarta, abis itu kita baru liburan lah, istilahnya liburan ke Jogja sekalian ke kampungnya mertua gua, ke kampungnya bokap mertua gua, bokapnya Indah. Jadi sekalian kita jalan-jalan ke Jogja, sekalian nyamperin keluarganya Indah. Kita berangkat itu tanggal 25, berarti 25 April itu H+3 lebaran. Dan ternyata kita di sana itu udah kena one way. Karena ternyata kita kena one way, udah jalur arus balik, kita diarahin lewat Pantura nih, kita keluar Cikopo. Di tulisannya bypass Jomin. Ini simpang Jomin itu sini kali ya, dekat-dekat sini nih. Itu tadi simpangnya. Masa situ? Emang iya. gitu? Atau di depan? Depannya lagi kali, kan ada simpang lagi, nah simpang Jomin. Nah kita kena tuh one way itu kemarin. Gue juga kaget. Gue pikir kita bakal aman-aman. Ternyata kita kena one way. Kena one way-nya itu pas di Cikopo, pas di Cikampek lah. Akhirnya kita lewat jalur Pantura tuh baru keluarnya ada macet. Karena semua kendaraan itu banyak yang nggak tahu kayaknya dilempar ke situ itu udah macet, lumayan macet lah. Sampai akhirnya kita rencanakan mau makan di rest area, akhirnya makan di nasi Padang terdekat kemarin tuh. Sepanjang perjalanan lewat Pantura itu gue bener-bener merasakan itu namanya Legend of Pantura tuh. Ini bener-bener mind blowing sih. Tadi posisi kita tuh pas lah di ini kan garis di sini nih. Di tengah lagi, nggak di tengah sih sebenarnya, posisinya pas. Tiba-tiba memang karena ini Pantura, ada bis masuk dari sebelah kiri nih, 3 biji tuh. Jadi posisi gue tuh udah di jalur yang bener nih. Jadi ini kan ada garis-garis putus-putus tuh. Tiba-tiba ada bis masuk dari sebelah kiri. Bis masuk, terus dia kayak ngelaksonin gitu, tin. Nah, gue yang tadinya udah posisi udah bener, akhirnya karena gue di klakson gitu, gue ngambil ke kanan. Jadinya gue keluar jalur. Jadi mobil-mobil lain keluar jalur. Jadi kita kayak tolol gitu lah. Kok jadi kita yang keluar jalur ya? Itu dari depan diklaksonin, dari belakang diklaksonin. Wah, bener dah, Pantura tuh emang kacau banget dah. Gue yang tadinya bener malah gue jadinya salah tuh gara-gara diklaksonin bis. Dia tuh bis tuh ngambil sampai jalur-jalur tanah tuh kemarin. Apa namanya mobil-mobilnya tuh juga wah ngawur banget dah. Ada yang nyalip kita tiba-tiba ada mobil dari sini klaksonan tin. Gue pikir udah mau tabrakan, nggak taunya dia emang skillnya jago lah. Terus ada juga di daerah itu Indramayu apa kalau nggak salah ya. Ada satu momen lucu tuh di Indramayu itu ada ternyata gue baru lihat orang nyapuin duit di jalanan. Jadi ada orang nyapuin gitu duit di jalanan. Gue kan nggak tahu ya, gue lihat ini apaan. Gue pikir orang nyapu jalanan aja gitu. Panjang banget. Kok nggak habis-habis gitu. Sampai akhirnya gue ngeliat ada tulisan, dilarang menyapu uang di tengah jalan raya. Oh jadi mereka itu nyapuin duit. Jadi kita di sana ngelempar duit gitu. Terus gue juga dikasih tahu kemarin sama pegawai gue dari GJLS, temen gue lah. Dia bilang kasih tahu kalau di situ ada mitosnya emang kita harus buang duit. Kita disapuin sama mereka, ibarat kata buang sial gitu. Nah gua bukan lupa sih, sebenarnya gua udah nyiapin duit, mau gua lempar keluar. Tapi karena gua baru tahunya itu di ujung, itu udah kagak ada orang nyapuin duit, jadi udah kagak ada lagi tuh. Jadi pas gua mau lempar, ya kagak ada orang lagi nih, akhirnya gua simpen lagi. Dan kayaknya gara-gara itu, makanya gua di perjalanan dari Jakarta sampai Jogja 20 jam kagak nyampe-nyampe tuh. Gara-gara kagak buang sial tuh. 20 jam, bener-bener 20 jam, gila. Menarik lah, banyak yang unik-unik gua di sana gitu. Dari Brebes masih 7 jam. Tadi berangkat, nyampe katanya jam berapa? Jam 5. Tiba-tiba jam 10, tiba-tiba jam setengah 10, tiba-tiba jam 11. Masih 7 jam lagi. Good luck semuanya ya.
Di Cikarang kan kita buka Google Map, itu tulisan estimasi nyampenya jam 4:30, gue inget banget. Udah gitu pas nyampe Kerawang, disuruh keluar kan Kerawang Timur apa tuh, disuruh keluar, disuruh nggak usah lewat tol, kayaknya mungkin lewat Pantura. Disuruh lewat situ, tapi karena kita pede, udahlah ngapain kita ini, udah lewat hajar aja, kalau misalkan kontraflow doang mah, kan masih bisa nih setengah jalur, karena itu kontraflow. Ternyata kita hajar, tiba-tiba gara-gara kita ngelewatin tol itu, berubah lagi waktunya. Tadinya jam 4:30 nyampe, jadi jam 7 nyampe, jam 7 malam. Wah, jadi jam 7 malam. Udah akhirnya kita jalan terus ada tol, mau keluar tol tuh. Kita pikir udah keluar sini aja deh. Apa sih itu Cikopo apa gitu boy. Kita mau keluar, ngeliatin di maps-nya, itu jadi jam 8. Akhirnya kita lurus, kita hajar terus aja kontraflow. Ternyata tetap jam 8 juga nyampe. Gitu terus tuh, sampai akhirnya kita istirahat di Cirebon, naik jam 9, naik jam 10, dan ternyataannya kita nyampe jam 2:30 subuh. Dari yang jam 4:30 kata Maps, jadi jam 2:30 subuh, gua anjing emang. Nah, sekarang akhirnya kita isi bensin full, ini di Semarang. Kita isi lagi Pertamax turbonya nih, buat Mazda 6. Isi lagi di sini tadi 750 fullnya nih. Berarti tadi itu sekitar 600.000 dari Jakarta ke Semarang dengan keliling-keliling kita. Semua dramanya itu 600.000 lah. 20 berapa jam ya? 18 jam udah perjalanan kita. Bensinnya, kemarin kan gue juga udah ngejelasin, bensinnya boros nggak. Waktu berangkat gue inget itu gue ngisi full. Nggak full sih sebenarnya, kayak kurang sedikit lah. Ibarat kata kalau gue ngisi full biasanya 700.000, kemarin sekitar sisa 600.000 lah, jadi masih kayak baru kepake 100.000. Itu 600.000 sampai Semarang baru habis. Sampai Semarang baru habis itu gue isi lagi sampai ke Jogja. Dari Jakarta ke Jogja lewat Pantura, kalau gue perkiraan ini ya, karena gue nggak hitung detail, dari Jakarta ke Jogja lewat Pantura dengan segala dramanya, dengan mampir-mampir, dengan kita mencoba masuk tol tapi masih ditutup, itu dengan perjalanan 20 jam sekitar diduitin 800.000 buat bensin Mazda 6 doang kalau untuk berangkatnya. Karena kita agak muter kan lewat Pantura. Alhamdulillah udah sampai di rumah. Ini kebutuhan BBM untuk Mazda 6 Estate. Lumayan irit sih. Hitungannya masih sisa ya hampir setengah lah. Kita tadi jalan dari Kaliurang 2:30, sekarang nyampe jam 05.00. Nah, waktu pulangnya baru tuh gue hitung detail tuh. Jadi gue ngisi di Kaliurang, itu gue isi full lah. Gue isi full, terus gue reset untuk trip B-nya. Itu penggunaan bensin untuk Mazda 6 dari Jogja, itu jarak 586,3 km. Untuk komparasinya itu 15,7 km per liter. Jadi 15,7 km itu ngabisin 1 liter. Jadi berapa penggunaan bensinnya? Nih ada yang bantu ngitungin, ini dari Mario J. Widianto. Nih kalau 586,3 dibagi 15,7 itu sama dengan 37,34 liter. Jadi untuk menghabiskan bahan bakar dengan jarak 586,3 km dibutuhkan 37,34 liter Pertamax turbo. Pertamax turbo atau sekitar 560.160 Pertamax turbo. Diasumsikan 15.000 per liter. Itu dari Yogyakarta ke Jakarta. Itu hasil perhitungannya. Hitungannya irit atau boros? Pertanyaannya banyak kemarin dari orang-orang. Menurut gue irit. Kenapa ini irit? Mazda itu jadi punya sistem iLoop namanya. iLoop itu jadi dia bisa mengaktifkan hanya 2 silinder dari 4 silinder yang ada. Dia bisa tuh mengaktifkan 2 silinder. Ketika kita ngebut terus kita ngelepas gas, itu dia yang aktif cuma 2 silinder gitu. Itu yang ngebikin dia lebih boros. Dan pembakaran Sky Active ini sebenarnya, kalau menurut gue pernah lihat dari Fitra Eri, dia bilang sebenarnya ini pakai Pertamax nggak apa-apa, oktan rendah tuh masih nggak masalah. Tapi gue tuh sayang banget sama mobil ini sih sebenarnya, makanya gue kayak ngemanjain banget. Makanya gue udahlah kasih Pertamax turbo gitu. Juga toh bedanya tidak terlalu besar. Untuk tolnya dari Jogja ke Jakarta kemarin gue ngabisin sekitar 480 ribuan. Gue lupa 480 ribuan untuk tol dari Jogja ke Jakarta. Itu udah lewat tol, itu one way. Tol one way dari Jogja ke Jakarta tuh enak sih. Emang rekayasa dari pemerintah oke lah. Menurut gue tidak ada yang namanya kemacetan. Mungkin yang waktu gue dari Pantura itu ada kemacetan karena kita juga kaget. Harusnya gue tahu lebih awal. Jadi kita bisa mempersiapkan badan, mempersiapkan diri. Itu kemarin gue karena mental gue kirain gue bakal lewat tol. Ternyata begitu dilempar ke Pantura gue kaget. Ini harus gue akuin ya, ini gue nggak ada di endorse sama apa. Ini beneran real. Gue harus akuin bahwa
untuk rekayasa lalu lintas di mudik tahun ini menurut gue oke. Nah ini gue sekarang pengen ngebahas mengenai Mazda 6-nya. Mazda 6 Estate Wagon, gimana perasaannya mengendarai Mazda 6 Estate buat mudik? Kapasitas bagasinya tuh gede banget. Jadi kemarin kan gue bawa 2 mobil, ada Stargazer sama Mazda 6. Jadi Stargazer itu gue fullin penumpang. Jadi sampai di baris ketiga itu gue isi penumpang. Nah kalau di Mazda 6 itu rencana emang gue buat taruh barang. Ternyata semua barang dari total kita yang berangkat itu ada sekitar 10 orang. 10 orang, barang masuk semua di Mazda 6. Ada yang di atas itu di roof box-nya, ada juga yang di belakang. Ternyata belakangnya tuh luas banget, gede banget. Itu kita barang, hitunglah 1 orang 1 tas tuh. Itu muat semua, apalagi ada bayi. Bayi sendiri ada banyak barangnya. Fun to drive juga. Ini Mazda emang terkenal fun to drive, jadi kita ngebawanya enak. Apalagi di jalur-jalur Pantura tuh nyaman lah gitu. Shock breakernya juga nggak begitu yang keras, nggak begitu yang ini, empuk, pas lah gitu. Anak gue juga nyaman. Nih jujur ya, anak gue itu selama perjalanan dua-duanya tidur. Jadi bangun cuman kayak buat minum susu atau cuman buat makan atau kencing, ganti pampers, itu doang. Dan dia nggak ada rewel sama sekali. Dua-duanya nggak ada rewel, semuanya lancar, aman. Gue enak banget, fun to drive. Terus dia juga punya fitur cruise control dan juga lane keeping assist. Jadi tuh enak banget. Jadi kayak kita tuh udah kecepatannya tuh di segitu-segitu aja. Kayak sekarang ini aku setel ini kan kita lagi di jalan kecepatan 60. Jadi kayak buat konvoy tuh enak. Udah tuh stabil tuh, aku nggak perlu nginjek gas. Terus ada lane keeping assist. Jadi kalau misalkan kayak misalnya kita agak-agak ini nih, agak-agak nggak fokus gitu. Terus tiba-tiba ngebanting ke kanan atau ngebanting ke kiri. Karena ada lane keeping assist itu, jadi kita kayak ngebalikin lagi gitu. Sebenarnya itu udah ada di mobil-mobil yang lain. Di Stargazer gue udah ada, di mobil-mobil zaman sekarang tuh udah banyak lah mau punya kayak begitu. Tapi gue kemarin ngerasain dengan jalur terpanjang. Jadi karena gue sama bokap gue iring-iringan naik Stargazer dan Mazda, bokap gue tuh nggak bisa ngelihat jalan karena udah malam. Jadi dia ngeliatin mobil di depannya untuk diikutin. Nah otomatis mobil gue lah yang diikutin. Jadi mobil gue tuh harus sesuai dengan kecepatan yang dia mampu. Jadi bokap gue bilang kecepatan maksimal di 80 lah, jadi 70. Ya udah akhirnya gue karena ini malam gue juga takutnya siwer, gue pakai kecepatan 65-70 kemarin. Nah karena ada cruise control itu, jadi enak banget. Gue sepanjang perjalanan, bener-bener ya, gue jarang banget nginjek gas. Jadi gue setel di sini 65, udah terus gue lepas, udah tuh jalan ngikutin jalur. Udah gitu di sini cruise control itu enak banget. Dulu gue punya di Trax juga ada cruise control. Chevrolet Trax itu nggak bisa kita atur dan dia itu ada minimal kecepatan. Jadi kita baru bisa pakai cruise control di minimal kecepatan berapa. Kalau ini di kecepatan 40 pun bisa. Dan mobil yang menggunakan cruise control atau lane keeping assist itu juga syaratnya selain punya fiturnya juga harus yang nyaman. Nyaman dalam artian shock breakernya, segala macam. Karena kalau shock breakernya nggak nyaman, suspensinya nggak senyaman mobil Mazda ini, gue nyebutnya mobil Mazda ini ya, itu nggak enak. Karena kalau kita ketemu lubang, itu pasti kagok banget. Kalau misalkan mobil lu nggak nyaman. Tapi ini di tol, ada lubang beberapa, maksudnya jalanan bergelombang gitu. Ada, cuman enak, kayak nggak ngebanting gitu. Makanya gue salut banget, gue respect banget sama Mazda 6 buat dipakai mudik. Gue aja udah ada rencana mau, kemarin kan gue ke Jogja, mungkin gue bisa ke lebih jauh lagi, entah ke Bali, entah kemana. Pengen gue nyobain naik Mazda 6 lagi. Karena kayak seru banget Mazda 6 nih. Kemarin gue juga udah sempet bikin Q&A di Instagram. Gue tanyain kalau ada yang mau nanya-nanya mengenai perjalanan mudik gue boleh. Ini langsung aja kita bacain. Yang pertama dari Desti.Triastuti. Tips and trick bawa bayi mudik berjam-jam di mobil. Kalau ini ya, kalau dari gue ya, istirahat banyakin. Jangan terlalu diforsir. Gue kemarin bisa dibilang 2-3 jam sekali itu kita mampir istirahat. Entah ganti pampers, entah ngajak dia main, ngisep udara bebas dulu. Jadi kita nggak full jalan, tapi kita mampir-mampir istirahat sebentar. Istirahat kayak cuman setengah jam gitu sih. Banyakin jangan terlalu ngeforsir diri sendiri. Takutnya bayi kita tuh ya stres aja, maksudnya kayak bosen gitu. Dan jangan terlalu padat juga, jangan terlalu penuh mobilnya. Jadi kalau bisa, misalnya kapasitas biasanya maksimal 7 orang nih mobil. Di 6 orang, 5 orang, pikirin juga buat dia duduk sendiri gitu. Kalau buat kayak Garvi tuh kemarin gue sisain 1 slot buat dia duduk sendiri kalau dia bosen di pangku. Berikutnya ada dari Wahyu Hairullah. Gimana rasanya lewat Pantura bang? Kaget sih gue. Ya itu kaget, kayak tadinya gue jalur udah bener, tiba-tiba diklakson dari belakang dari jalur kiri, tiba-tiba gue jadi keluar jalur. Wah ada juga truk yang muter, jadi dia muter bukan di tempat puter tapi trotoar dihalang, di terabas gitu. Terus juga gue banyak ketemu orang juga, di setiap gue mampir tuh gue ngobrol sama beberapa orang yang dia itu juga lagi mudik, ada yang naik mobil, ada yang naik motor juga. Ketemu juga sama mereka, seru sih. Jalur Pantura. Ini lagi ada lagi nih. Up.ngap. Di sono ada yang mirip lu nggak bang? Ada.
Ada yang minta foto gara-gara dia bilang, bang, ini bang foto bang. Banyak yang bilang gue mirip sama lu, ayo bang. Setelah gue liat kagak mirip coy, beneran dah. Dan di foto pun akhirnya dia kayak sadar dah. Kayaknya banyak orang yang ngerasa karena dia cuman bewokan, hitam dan juga gendut, merasa ya itu gue gitu. Banyak banget, ada kemarin tuh. Bukan banyak ya, ada, tapi ada. Kalau dibilang banyak enggak sih, tapi ada orang kayak begitu. Ada lah pokoknya orang-orang yang merasa mirip gue, padahal gue rasa enggak lah. Lu cakepan, lu ada anak kecil juga digituin sama bapaknya. Nih lihat nih kamu mirip Om Rigen nih, gendut gitu, terus rambutnya sama kayak gua kan, kayak poni-poni gitu. Nih ntar kamu nih foto nih sama Om Rigen nih, kamu kan mirip sama Om Rigen. Gue bilang, "Pak, enggak Pak, anak Bapak nih lebih cakep Pak, lebih ganteng, lebih putih." Gue bilang. Kasihan tahu anaknya, takutnya nggak mau gede kalau misalkan tahu gedenya kayak gua. Dari RMDHNI, Gen, kok mudiknya cuma di Maps doang ke Jogjanya? Pala lu nih, gue beli baju Jogja, goblok. Ini gue beli di Jogja beneran, nggak ada, lu gila kali lu. Nih gue beli di Holik namanya nih. Ini juga kena tembak nih sama tukang beca, tukang bentor. Jadi di sono nih di Jogja nih, gue nggak tahu tapi ya ini mah bukan suzon lah. Ini kayaknya mereka itu sales dari toko-toko baju. Jadi kan di Malioboro, jadi kan ada hotel punya saudara gue di sana, namanya hotelnya Pusaka Hotel, samping Melia Hotel kalau nggak salah. Nah di situ tuh jadi ada tukang bentor gitu, beca motor gitu kan. Nah terus gue lagi ngerokok depan. Kita emang rencana parkir situ mau ke Malioboro. Tiba-tiba bentornya nawarin, bang, mau ini enggak bang, naik beca 20.000, kita keliling nyari oleh-oleh, mau baju, mau bakpia, semuanya ada, ntar saya yang nganterin gitu. Oh ya udah boleh, akhirnya kita sewa 3 bentor tuh. Ternyata itu kita nggak bisa milih tempat, bukan nggak bisa milih tempat, jadi kita nih bang ya, kita beli bakpia 25 gitu, teng diturunin. Itu udah banyak bentor juga tuh. Beli di situ udah tuh beli. Terus bang kita mau beli baju, dibawa ke namanya Holik itu, nih tempat gue beli baju ini. Jadi dia tuh kayaknya udah ada kerja sama atau apa sih, feeling gue begitu dah kayaknya dah. Nggak tahu ya, ini bukan suzon, ini husnuzon. Karena itu bisa jadi prasangka baik. Karena itu buat kebutuhan dia. Ya, gue beneran ke Jogja, gue kasih tahu ya. Gue ada foto video-video gue di Jogja ada. Ini ada pertanyaan lagi, di Bima bercinta nggak bang? Goblok, orang gue ke Jogja. Ya mau dimanapun, kalau emang misalkan lagi sange, ya bercinta aja. Dan lu nggak perlu tahu, nggak perlu gue kasih tahu. Gue di sono ngapain aja, gue di Jogja bercinta, di Bima bercinta. Ngapa ditanyain sih? Nih pertanyaan nih, berikutnya dari Sepan.Rianto. Pegel nggak kakinya pas mudik? Setir mobil, nginjek pedal, gas, dan rem. Nah itu, kalau pas pulang ya gue ngerasain pegel. Karena itu gue ada cruise control sama lane keeping assist. Lane keeping assist itu buat kalau ngejaga gue kalau ngantuk. Jadi dia misalnya ngelempar keluar, dibalikin lagi gitu. Itu sih the best sih. Ini dari Sunar, apa aja persiapan yang penting sebelum mudik bang? Tahu jalur, tahu jalan, info lalu lintas, kondisi mobil, makanan, minuman juga harus dipersiapkan. Udah, itu aja kayaknya pertanyaan-pertanyaannya semuanya udah gue bacain. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaannya, cuman karena ya cuman beberapa pertanyaan yang dipilih sama Gugun. Jadi kalau misalkan lu nggak kepilih, nyalain Gugun ya. Gue sih pengennya sebanyak-banyaknya gue jawabin supaya interaksi sama followers gue di Instagram. Tapi Gugun milih sedikit, ya udahlah, salahin Gugun ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan cerita perjalanan gue mudik di tahun 2023 ini. Tahun depan gimana gue akan menjalankan mudiknya, kita belum tahu. Terima kasih yang sudah menyaksikan Serif. Sampai ketemu lagi di Serif. Senangnya di Gen Berotomotif.